hati itu kalau udah tersibukkan dengan satu yang lain, dia fokusnya di situ. Orang kalau sibuk nyorotin manusia, lupa nyorotin dirinya sendiri. Jangan terlalu berlebihan. Baik dalam hal duniawi ataupun ukhrawi. Baik di dalam amal saleh ataupun akhlak ataupun di dalam aktivitas duniawi, sosial dan yang lain. Jangan terlalu berlebihan. Mau sifat zuhud, oke. Jangan karena zuhud jadi alasan, ini aku takut itu halal untuk makruh, semuanya ditinggalkan. Akhirnya tidak menjadikan manusia yang produktif. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi haji nabiyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian dalam kitab Idahu Asrari Ulumil Muqarrabin yang dikarang oleh Al-Habib Syekh bin Muhammad bin Abdullah Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Kemarin di dalam fasal yang baru beliau menjelaskan, wahai saudaraku, wahai saudara, beliau mengatakan, jangan sampai zuhudmu itu berupa kelemahan atau kemalasan. Zuhud, aku nggak mau makan yang makruh, nggak mau melakukan yang haram, nggak mau. Bukan jadi alasan untuk malas-malasan baik di dalam ibadah ataupun produktivitas dalam hal-hal duniawi. Wala khairuka tajabunan warakakatan. Dan juga jangan sampai kebaikanmu itu berubah menjadi kesombongan ataupun kebodohan. Wala amaluka ujban wastitalatan. Begitu juga amal soleh yang kau perbuat, yang kau upayakan, jangan sampai berubah menjadi sifat ujub, bangga diri, wastitalatan, menganggap lebih tinggi dari yang lain. Wala hubbuka, jangan sampai kecintaanmu itu berubah menjadi hawan, menjadi hawa nafsu, wasyagafan, keterikatan secara berlebihan. Begitu juga wala sa'yuka kadhan wa tahalukan. Begitu juga usahamu, baik dalam hal dunia ataupun akhirat, jangan sampai memberatkanmu, bahkan membinasakan dirimu. Jangan memaksakan. Jangan juga nanggung, sekedarnya aja. Wala iqdamuka ra'unatan wa tahawuran. Begitu juga keberanianmu jangan sampai berubah menjadi kecerobohan dan kenekatan. Wala karamuka tabdziran wa israfan. Kedermawananmu itu jangan sampai berubah menjadi pemborosan, menjadi hal-hal yang berlebihan. Wala kurhuka bughdhan wa maqdan. Kebencianmu jangan berubah menjadi kebencian yang sangat, bahkan sampai ke tingkat atas kemurkaan. Wala akluka nahman wa jash'an. Jangan juga makanmu berubah menjadi nahman wa jash'an, nafsu ya, wa jash'an,
Wala ta'azzuzuka kibran wastitalatan. Jangan pula kemuliaan yang kau miliki menjadi kibron, kesombongan, wastitalatan, jadi menganggap lebih tinggi dari yang lain. Wala tawadhu'uka, kemuliaan itu kan bisa berupa ilmu. Allah berikan keluasan di dalam rezeki. Ini kan di dalam status sosial memang diangkat orang-orang yang kaya ini. Didahulukan, dimuliakan biasanya. Begitu juga pejabat ya, dengan jabatannya. Jangan sampai hal-hal ini membuat dia lupa diri. Rasa diri hebat, yang lain gak hebat. Bangga terhadap diri, menjatuhkan yang lain. Tidak patut dan tidak pantas. Wala tawadhu'uka dhi'atan wa mahanatan. Jangan sampai sifat tawadhu'mu atau rendah hatimu berubah menjadi kehinaan. Dia merendah hati, lo tahu dihina orang-orang lain. Dia ngerasa dirinya tawadhu. Enggak perlu sampai kayak gitu. Bal iqtasid fi umurik. Akan tetapi tempuhlah jalur tengah di dalam setiap perkara, di dalam setiap urusanmu. Wajana bil ifrat fi af'alika. Kemudian jauhi ifrat ini berlebih-lebihan di dalam perbuatanmu. Wa kullu syai'in idza iqtasada fihi waqa'al mawqi'ul hasan. Segala sesuatu kalau dilakukan dengan pertengahan atau memilih jalur moderat, itu akan menjadi sesuatu yang baik, akan berada di dalam posisi yang bagus dan baik. Wa idza afrata fihi aw qassara al-insanu amma yastahiquhu sara ila haddin naqsi. Kalau dia tidak bersifat tidak mengambil jalur tengah, maka ada dua sisi. Dia bisa afrata fihi, berlebihan, aw qassara al-insan amma yastahiquhu sara ila haddin naqsi, atau malahan kekurangan daripada apa yang harusnya bisa dia penuhi sampai masuk ke batasan dia kurang jadinya. Kurang, jangan berlebihan, nggak boleh, harus takarannya pas tengah-tengah. Dan ini mu'allif mengatakan bukan hanya perkara duniawi, enggak. Hatta fil akhlaq wal a'mal, sampai di dalam akhlak dan di dalam amal. Semuanya dari zuhud dan yang lain itu akhlak, dan sebagiannya amal. Ya. Yan bagil insan an yaktasida fihi wa la yufrid. Maka sebaiknya setiap manusia dia harus berjalan di jalan pertengahan, di jalur pertengahan ya. Jangan berlebihan. Dicontohkan kemarin annal basyasha hasanah. Senyum itu baik. Man kalau berlebihan itu sara ila haddis sakhafah, sampai kepada batasan sakhafah yang terlalu berlebihan. Orang senyum terus, kita lama-lama malas ya. Malas nanggapinya yang terlalu sering berlebihan. Wa kadzal qaulul jamil. Begitu juga ucapan yang baik, ucapan yang manis. Wa husnut tawaddud, sikap ramah kepada manusia juga bagus. Alladzi yalqal insanu bihin nas. Idza afrata fihi sara ila haddil malak. Kalau berlebihan itu lebih seperti sifat para penjilat ya. Dipuji terus, enggak pernah ditegur, enggak pernah dibantah ucapannya. Sesuatu yang garing pun dia tertawa, seolah-olah sesuatu yang lucu padahal enggak. Ini enggak bagus. Bahkan bagi orang yang dia menjilat untuknya juga, mereka menganggap orang ini enggak bisa dijadikan apa?
nggak bisa diandalkan dan yang lain. Walhasil hal-hal ini memang tidak di tengah-tengah masyarakat, di dalam kehidupan sosial tidak disenangi, ya, tidak disenangi. Maka diminta untuk mengambil jalur tengah. Wa kadzal yanbagil iktisad fi sairil anwa'il khairat. Begitu juga semua perbuatan baik itu hendaknya diambil jalur pertengahan. Fa innal khairat idza ufrita fiha inqalabat ila dhiddi haliha. Karena kebaikan pun kalau dilakukan secara berlebihan bisa berubah menjadi kebalikan keadaannya. Kebalikan baik menjadi buruk. Kamakil Asyai'u idza zida fi haddihi inqalaba ila dhaddih. Sesuatu apabila ditambah, dilebihkan dari batasannya, dia akan berbalik menjadi kebalikannya ya. Dari itu yang baik menjadi nggak baik. Minum obat ada dosisnya. Kalau melebihi dosisnya bisa mudarat. Kalau kurang dari dosisnya tidak memberikan manfaat yang sempurna. Gitu ya. Makan makanan yang manis dibutuhkan untuk tubuh karena tubuh butuh energi. Kalau nggak ada yang manis lemes. Cuman kalau berlebihan, apalagi yang sudah kena diabetes, bisa memperburuk keadaannya, bisa merusak organnya. Dalam banyak hal ya. Baik. Cuman di sini yang dibahas bukan zat kebaikannya. Kalau berbuat baik sebanyak-banyaknya itu yang diminta. Cuman efeknya kepada sikap dan perilaku orang yang belum terlatih jiwanya untuk mengendalikan dirinya. Jadi lupa diri atau membuat dirinya itu masuk atau terseret dalam keadaan menyerupai seperti mabuk. Tar di penghujung fasal ini kemarin disebutin ya. Seperti orang mabuk yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Udah masuk seperti itu. Tadi ya, kalau orang udah suka kepada siapapun, apapun omongan dia, sesalah apapun pun dia akan mencari pembenaran atas ucapan dia. Nah, kata para ahli hikmah, orang kalau sudah cinta berlebihan, kalian jangan berdebat dengan orang yang cinta ini terhadap orang yang dia suka kepadanya. Jangan pernah berdebat tentang kesalahannya. Tidak akan pernah ada celahnya orang tersebut. Ini ketika hubbuka, kecintaanmu sudah berubah menjadi hawa, menjadi nafsu. Wasyaghafan, menjadi keterikatan. Itu yang tidak apa? Tidak benar. Ya, ini yang disebut berlebihan tadi. Ini dalam sikap ya. Kalau di dalam amal baik nggak apa-apa, dalam amal soleh. Baik. Ada sebagian memang takarannya juga. Nabi itu senyum ya, cuman dalam takaran yang normal. Maka disebut tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum yang kau kembangkan di hadapan saudaramu itu bentuknya sedekah, mendapatkan pahala bersedekah. Cuman enggak tiap waktu, enggak tiap saat. Ada waktunya kita serius. Ini nyengir, cengengesan. Jadi orang malahan malas nanggapinnya, ya enggak? Artinya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Ini bisa aja salah timingnya, oke. Cuman yang dilakukan secara berlebihan pun bisa jadi tidak baik. Baik. Fainal khairat idza ufrita fiha inqalaba kama qil. Fasirru fin nahyi anil ifrat, maka rahasia di dalam larangan untuk berlebihan fil asya'i kulliha, di semua urusan. Amalan kanat aw akhlaqan aw ghairaha, baik itu amal, baik itu akhlak, rahasianya itu khafiyun, tersembunyi.
ataupun yang lain hal-hal duniawi. Rahasianya tersembunyi. Apa itu? Wahwa anal insan, yaitu bahwasanya manusia idza takallafa amran, apabila dia memaksakan sesuatu min hadhil umur, dari urusan ini, al mufrita, yang berlebihan, i'taran nafsa naw'u ujubin, dirinya akan dikuasai atau akan timbul di dalam dirinya semacam sikap ujub. Ujub itu bangga atas dirinya, bangga atas pencapaiannya. Nah, kalau sudah ujub itu timbul yang awalnya nggak ada karena pencapaian ini, jadi timbul sifat ujub ya. Orang mau bangga dirinya harus ada sesuatu yang patut menurut dia untuk dibanggakan kan. Seandainya sesuatu yang patut untuk dibanggakan ini nggak dia lakukan, sifat ujub ini potensinya tidak muncul. Jadi potensi ujub ini besar. Sedangkan kita dalam adzan ketika hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah, kita diminta bergantung kepada Allah. Daya dan upaya itu hanya milik Allah. Kenapa harus membanggakan diri? Sedangkan kita bergantung kepada Allah. Konsep kehambaan yang Allah udah ciptakan itu dihancurkan dengan sifat ini. Itu yang tidak dibenarkan. Maka kalau sifat ujub sudah muncul, fayaral insan, manusia ini memandang hina idzin nafsahu, dirinya, bi'ainil ulwi, dengan pandangan yang tinggi, alan nas, terhadap manusia. Menganggap dirinya di atas, manusia di bawah. Wal istisghar li ahwalihim, akhirnya dia merendahkan, meremehkan, menganggap kecil keadaan orang lain selain dirinya. Ada 3 potensi besar sebelumnya ya, di pertemuan yang sebelumnya, yang membuat orang itu cenderung angkuh, sombong, ujub, bangga dirinya. Yang pertama ilmu, baik agama ataupun duniawi. Kalau udah ngerasa mengetahui suatu hal, rasanya orang yang lain itu nggak ada yang paham, cuma dia yang paham. Semua yang lain itu pemahamannya salah, dia yang benar karena dia yang paling tahu. Akhirnya kalau dalam satu forum, maunya forum itu dia yang menguasai. Pembicaraan dia yang kendalikan. Dan orang yang ujub ini aktivitasnya ingin selalu didengar ucapannya, dan dia enggan untuk mendengar ucapan orang lain karena ngerasa dia selalu benar. Ini dari ilmu ya. Begitu juga harta, begitu juga pangkat kedudukan. Ya. Fayaral insan hina idzi nafsahu bi ainil ulwi 'alan nas. Padahal semua ya, ilmu ini kan potensi untuk mendapat amal ibadah begitu besar. Kalau diajarkan, bahkan itu merupakan termasuk amal yang terus mengalir ketika dia meninggal ya, amal jariahnya. Cuman ketika dia tidak memiliki kemampuan untuk memiliki ilmu, akhirnya bahasa kitab kemarin, dia dikuasai oleh ilmu, cuman dia tidak mampu mengendalikan atau menguasai ilmu yang dia miliki. Jadi enak kalau benar-benar berilmu. Yang susah ini baru tahu sedikit, ngerasa udah kayak Imam Syafi'i, udah jauh banget. Udah nyalain orang, dan yang lain sebagainya. Ini kebodohan orang-orang yang bodoh lah ya. Baik. Begitu juga pangkat sama harta, udah pasti. Jadi pandangannya itu kalau ngelihat orang lain, lihat dari kepemilikan hartanya, dari kendaraan, dari outfitnya yang dia pakai. Nah ini masih mahal aku. Lihat handphonenya, lihat kendaraannya, lihat bajunya, dan yang lain sebagainya. Jadi perbandingannya itu. Banyak ini sudah sering dijelasin ya. Haitsu qad ata bima ya'jizu anhu ghairu. Karena dia memandang dia telah mendatangkan sesuatu yang tidak mampu didatangkan oleh orang lain. Orang lain enggak mampu. Kaman ada maqiyamal lail wa lam yanam. Contoh dalam amal ibadah, orang yang satu malam suntuk ibadah terus. Bagus enggak? Secara zat kita katakan bagus. Cuman kalau bisa menimbulkan rasa ujub,
Takut-takut ketika ditimbang, pahala sama dosanya nggak sebanding, besarlah dosa daripada pahala. Kan ini tidak cerdas namanya. Tidak cerdas. Ini sama sekali tidak menghalangi, tidak melarang. Cuman harus kendalikan dan kuasai diri. Iblis itu dalam sejarahnya, dia ibadahnya udah sangat banyak. Ilmunya tinggi dan luas. Hanya karena dia diminta untuk sujud kepada Nabi Adam. Di saat semua malaikat sujud, dia sendiri dengan angkuhnya mengatakan nggak mau karena dia diciptakan dari api, dari tanah, aku diciptakan dari api. Ya, jadi kesombongannya itu di hadapan semua malaikat yang sujud. Kalau cuma dia sama Adam mungkin ya mau diskusi. Ini kan namanya penolakan. Tidak mampu menguasai ibadah dan sifat dan ilmunya, tidak mampu mengubah karakternya. Baik. Maka ausama falam yuftir, atau orang yang puasa sunnah terus puasa dahar setahun penuh, kecuali hari-hari yang diharamkan. Cuman ngerasa dirinya hebat karena ahli ibadah, bangga. Wal ujub radhi'un mufsidun lil a'mal. Maka sifat ujub yang bangga diri tadi, ini adalah jelek, bisa merusak amal. Fali an ya'mal al-insanu amalan mutawassitan min a'malil khair khairun lahu min an yafruta fi amal. Seandainya manusia melakukan amal mutawassit, yang pertengahan aja, sedang-sedang aja, daripada amal kebaikan, itu lebih baik untuk dirinya daripada dia berlebih-lebihan di dalam beramal wa huwa bihi mu'jab, sedangkan dia bangga atas amal tersebut. Fa'lam, ketahuilah. Jadi masih koma ya. Bukan berarti beramal sedikit lebih baik daripada banyak. Enggak. Beramal banyak lebih bagus tetap konsepnya, asalkan enggak ada ujub. Man perbandingannya beramal banyak dengan ujub, sedikit enggak ada ujub, enak sedikit enggak ada ujub. Oke. Jadi dia dapat pahala aja enggak dapat dosa. Ini dapat dosa dan pahala. Takutnya ketika ditimbang dosanya lebih besar dari pahalanya, dia dapat capek tuh jadinya. Itu yang kita maksud. Ya. Disebut khairul a'mali adwamuha wa inqal. Sebaik-baik amal itu yang konsisten walaupun sedikit. Sedikit konsisten bagus. Jangan, walaupun ini ranahnya di istiqomah, bukan masalah ujub. Cuman tetap sedikit konsisten, gak ada ujub, itu lebih baik daripada banyak, cuman merubah dirinya dari sifat seorang hamba mau memiliki sifat ujub. Ujub ini ntar akhirnya menjadi sombong. Al-mutakabbir itu adalah salah satu namanya Allah, sifat zat yang maha sombong. Allah sudah hasr, Allah sudah batasi sifat sombong itu hanya untuk Allah, yang lain nggak boleh gitu. Tadi ya kuncinya tadi, kita setiap adzan jawab hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi jangan menyandarkan kemampuan pada potensi diri, akan tetapi kita sandarkan kepada taufik dari Allah, pertolongan dari Allah, upaya dan kekuatan yang Allah berikan untuk dirinya sehingga melakukan hal tersebut. Kalau dia kosong anggap dirinya, ini yang disebut rendah hati, rendah diri di hadapan Allah, rendah dirinya. Baik, fali an ya'mal al-insanu 'amalan mutawassitan. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, bu'ithu bil hanifiyyati sahla as-samha. Aku diutus dengan membawa agama yang lurus, yang mudah, yang samha, yang toleran.
Fattariqatul wusta, maka jalur moderat, pertengahan, sya'nul uqala dawil fahmi, itulah kebiasaan sifatnya orang-orang yang berakal yang memiliki pemahaman. Lianna tariqa dawil ma'rifah mujanabatul hawa, karena jalannya orang-orang yang memiliki pemahaman, pengetahuan, ma'rifah, mereka menjauhi hawa nafsunya. Fal ifrat, maka fal ifratat, semua sifat berlebihan, kulliha semuanya, marja'uha kembalinya, sumbernya ilal hawa, kepada hawa nafsu, bukan dari akal. Tadi kan ukala, orang yang berakal itu dia membendung hawa nafsunya sehingga tidak mampu menguasai atau memerintah dirinya. Beda orang-orang yang disebut abdul hawa, hambanya hawa nafsu, diperbudak oleh hawa nafsunya. Wa taqsir amma yastahiqhu ajzun. Begitu juga orang yang tidak mampu untuk memenuhi apa yang harusnya dia mampu, maka terkategori ajzun, lemah. Jadi berlebihan jangan, kurang pun ya jangan. Dia mampu untuk melakukan lebih baik lagi, lebih banyak lagi, baik kualitas ataupun kuantitas di dalam beramal ibadahnya. Cuma ngerasa udahlah cukup lah, ini juga cukup. Dia mampu untuk sholat qobliyah dan ba'diyah, cuma ngerasa sholat wajib aja cukup lah. Ya, karena sunnah juga tidak diwajibkan di dalam agama. Cuman kan dianjurkan dan mendapatkan tambahan pahala. Begitu juga yang lain. Tahap selanjutnya, fakun baina dzalika qawaman, maka jadilah engkau di antara hal tersebut di pertengahan, seimbang, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu berlebihan. Wal mathalu ma yunasib ma nahnu fihi, ada pepatah yang cocok atas apa yang kita bicarakan ini, adalah satu ungkapan, ya, la takun murran fatu'afin, jangan engkau menjadi pahit, fatu'afin, maka engkau tidak disukai. Kita makan makanan yang kita nggak pernah rasa, tahu-tahu pahit, kita lepeh kan, nggak suka orang makan pahit. Wala hulwan fatustarat, dan jangan juga engkau menjadi yang manis. Orang kalau makan manis itu suka biasanya. Engkau ditelan atau dimanfaatin sama orang lain. Jangan lembek, gitu. Jangan juga keras. Keras tuh pahit, orang malas sama orang yang selalu emosional. Tinggalin sama orang. Jangan pula lemah diperalat. Jadi apa? Sewajarnya aja bersikap sama orang lain. Oke. Jangan mau diinjak, jangan pula menindas. Baik. Wa aslu hadza qauluhu ta'ala. Dasarnya ini adalah firman Allah, banyak sebenarnya ayat. Di antaranya walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, dan orang-orang yang apabila mereka itu berinfak, mereka tidak israf, tidak berlebihan, tidak boros, dan tidak juga pelit, terlalu sedikit. Wa kana baina dzalika qawama, bahkan mereka itu seimbang, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Ini kan menggambarkan dalam Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata,
kami jadikan kalian umat yang pertengahan, seimbang ya. Baik. Waqad ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nahya 'anil bughdha. Anil bughdha. Juga telah datang dari Nabi larangan untuk bughdha. Bughdha ini rasa benci ya. Nggak boleh bersifat benci. Dalam hadis larangannya itu berbunyi hiyal halikah, kata Nabi. Rasa itu adalah yang mencukur. La aqulu tahliku sya'ra. Aku tidak mengatakan itu akan mencukur rambut, lakin tahlikud din, akan tetapi akan mencukur agamamu. Akan mencukur agamamu. Wal bughdha al halika hiya al ifrat fil kurhi. Terus dijelaskan lagi oleh muallif, rasa benci yang bisa membinasakan agamamu, yang bisa memangkas kadar keagamaanmu, iman dan takwamu, idza ufrita fihi, adalah idza ufrita fihi hiyal ifrat fil kurhi. Rasa benci yang berlebihan. Fal kurhu idza ufrita fihi sara bughdhan. Rasa benci yang berlebihan itu akan menjadi kebencian yang sangat bughd namanya. Ada orang yang dan itu terjadi ya dalam kehidupan hari-hari. Semuanya mungkin merasakan. Begini, ada kita orang perasaan kepada orang lain ya. Dan itu kadang berubah-ubah. Satu orang perasaan kita bisa berubah-ubah sama mereka. Ya. Ada yang senang, ada yang biasa aja, nggak senang, nggak suka, nggak juga benci. Orang kita nggak kenal ya, itu kebanyakan. Atau kenal cuman nggak ada perasaan apapun. Ada yang tidak senang, cuman tidak senangnya tingkatnya ya rendah aja, nggak senang aja. Ada yang bughdha ini sampai benci. Kalau kurhu nggak senang, kalau ini udah benci. Ada yang benci sangat. Efeknya itu yang beda. Kalau senang, kalau ngomong sama orang lain dipuji-puji. Yang tidak senang, kalau orang ngomongin kebaikan dia biasa aja. Dia nggak mau nimpalin omongannya dan dia nggak mau komentarin dan yang lain karena nggak ada perasaan apapun. Kalau ada rasa benci, orang nyebutin namanya langsung dia timpalin, jangan dia tuh begini, sebutin semua aibnya. Kalau yang benci tambah lagi ucapannya. Jadi ada ghibahnya, ada dendamnya dan yang lain, berbagai macam dosa. Dan itu diukir abadi kalau dia tidak bertobat. Gimana dia mau tobat? Potensinya masih ada di dalam hati. Sumbernya dia tidak perbaiki. Apa? Dirinya masih tunduk sama hawa nafsunya. Ini tadi ya. Bisa berubah menjadi kebencian yang sangat. Wal bughdhu idza ufrita fihi, kebencian yang sangat kalau ditambah lagi fi sara maqtan, maka akan menjadi maqtan, kemurkaan. Itu tingkat paling mentok ya. Wa kadzal hubbu, begitu juga rasa suka, idza ufrita fihi sara hawan, kalau berlebihan akan menjadi hawa nafsu. Hawa nafsu ini bukan antara perasaan kepada lawan jenis ya, bukan sekedar itu, bisa ke situ. Atau ke teman dan yang lain tadi, jadi cinta buta karena teman, karena dekat, karena keluarga, salah pun dibelain. Dia mencari pembenaran atas setiap kesalahannya. Diajukan argumentasi yang sangat lemah lah, tidak mendasar dan yang lain. Bahkan bertentangan dengan agama. Bahkan kalau agama dicariin dalil-dalil yang
Yang ini membolehkan. Kata ulama, orang-orang yang kalau sudah cinta buta kayak gini, engkau kalau berbicara sama dirinya, gak usah pernah singgung. Kau diskusi dan berdebat pun gak akan menang. Pasti dimentahin sama dia, pasti disalahin, pasti walaupun engkau menang. Argumentasimu tajam, tidak terbantahkan, cuman tetap dia mentahkan. Tetap dia tolak. Dia gak mau. Menurutnya tidak benar, salah dan yang lain sebagainya. Percuma. Itu ngabisin waktu, mendekin umur. Kalau berdebat sama orang-orang seperti itu. Begitu juga rasa cinta tadi ya. Wa yadkhulud dakhila lil insan fil hawa kaifa ma tasarraf. Apapun yang dia lakukan, hawa nafsu akan masuk, akan mengendalikan dirinya. Li'annahu yalzamu minhu asy-syaghab wat taish. Karena hal-hal ini ada hal-hal yang yalzam. Yalzam itu mengikat dirinya. Selalu ada di dalamnya. Dan dia tidak terlepas darinya. Karena dari hawa nafsu itu timbul keterikatan berlebihan dan juga kecerobohan. Wa ta'taril insan minhu halatun ajibah tushbihus sukur. Dalam posisi dan keadaan seperti itu, manusia akan berada di dalam satu kondisi yang sangat ajibah disebut. Mengherankan. Tushbihus sukur. Yang dia itu menyerupai seperti orang mabuk. Fatamna'uhu tamyiza wa sihhatar ra'yi. Nah, pada saat itu dia dicegah daripada tamyiz. Tamyiz itu suatu bentuk fungsi akal sehat yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kalau hawa nafsu udah masuk, akal itu akan terhenti fungsinya pada saat itu. Nah, kalau sudah berhenti, dia tidak mampu lagi untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Contohnya tadi, kecintaan yang sangat. Semua yang dia lakukan benar. Sebaliknya, kebencian yang sangat kepada seseorang, apapun yang dilakukan pasti salah. Dalam ucapannya itu menggambarkan kepada orang lain, walaupun dia tidak sepenuhnya makna yang diucapkannya itu mewakilin apa yang ada di dalam dirinya. Cuman kan orang cuman bisa menilai dari ucapan dalam hati. Gimana orang mau gambarkan? Ucapannya seolah-olah orang itu buruk semua. Orang-orang pendendam ya. Pendendam. Jadi ada sifat dendam. Awalnya gara-gara apa? Benci yang berlebihan. Tadi pembelaan kepada sosok manusia yang seolah-olah nggak pernah salah, ya enggak. Itu kan cuma sosok Nabi Muhammad untuk umat ini, nabinya yang dibela seperti itu, ada kurang. Dan nggak ada sosok kedua seperti Nabi Muhammad. Ya. Yang lain, orang-orang yang mulia kita tutupin mungkin kekurangannya. Kalau terkonfirmasi ya. Orang-orang yang mulia, para walinya Allah, para sahabatnya Nabi. Cuman tidak menutup pasti ada kekurangan di dalam diri mereka, kita yakinin karena mereka tidak seperti Nabi. Dan orang biasa ada baiknya, ada buruknya. Persentasenya ada yang lebih banyak baiknya, ada yang lebih banyak buruknya. Dan itu bukan urusan kita untuk nilai manusia. Otak itu, hati itu, kalau udah tersibukkan dengan satu yang lain, dia fokusnya di situ. Orang kalau sibuk nyorotin manusia, lupa nyorotin dirinya sendiri. Ini yang akan bisa membinasakan. Baik. Ini semua ya. Jadi di fasal kemarin itu kesimpulannya, jangan terlalu berlebihan. Baik dalam hal duniawi ataupun ukhrawi. Baik di dalam amal saleh ataupun akhlak ataupun di dalam aktivitas duniawi, sosial dan yang lain. Jangan terlalu berlebihan. Mau sifat zuhud, oke.
Jangan karena zuhud jadi alasan, ini aku takut itu halal untuk makruh, semuanya ditinggalkan. Akhirnya tidak menjadikan manusia yang produktif. Jadi alasan untuk bermalas-malasan. Begitu juga rasa benci. Jadi kebencian dan kesukaan itu adalah keniscayaan yang tidak bisa dibantah oleh manusia. Kita nggak bisa buat orang itu sama rata, kita suka semua, nggak bisa paksa, gitu ya. Cuman ya kalau bisa diturunkan menjadi rasa tidak suka, jangan benci, nggak suka, nggak apa-apa nggak suka, cuman jangan sampai benci, karena dikhawatirkan menimbulkan penyakit hati yang lain. Jadi dari dendam, jadi ingin ngomongin. Kalau yang diomongin itu kejelekannya nyata, ada dibuat, namanya riba. Kalau enggak jadinya fitnah, bohong, semua dosa jadinya. Dan ini akan dilakukannya di dalam setiap waktu, kapanpun momen namanya disebut, mulai ribahnya keluar, fitnahnya keluar, bohongnya keluar, dan yang lain sebagainya. Kapan dia akan menutup keran dosanya ini? Oke. Dosanya terus berjatuhan, terus dia buat, terus ditulis oleh malaikat yang kiri. Nah, kalau dia tidak taubat, tidak terhapus. Ini yang disebut al-wasatiyah wal-i'tidal. Yang disebut Islam moderat disebut. Cuman sebagian mengambil makna ini untuk menjatuhkan pihak yang lain, baik dari organisasinya dan yang lain. Enggak juga bagus ya. Berarti ujub juga jadi. Ini malahan diambil untuk menghilangkan sifat ujub. Kalau mendatangkan ujub ya enggak bagus. Boleh membanggakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat Tuhanmu, maka beritahulah, ucapkanlah, kabarkanlah. Boleh kita nyebut alhamdulillah, Allah berikan aku ini, berikan aku itu. Cuman nggak boleh berbarengan dengan sifat membanggakan dirinya. Menyebutkan pencapaian untuk memotivasi orang lain boleh. Cuman nggak setiap disebut ya, likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Setiap ucapan itu ada tempatnya, setiap tempat ada ucapannya. Mungkin ini efektif kalau diucapkan kepada anak, kepada ponakan, kepada muridnya, kepada orang-orang yang menganggap dirinya guru lah, atau orang yang menghormatin dirinya, oke. Kalau orang lain yang sederajat sama dia atau lebih lagi dari dia menganggap ini menyombongkan diri kepada, bisa aja persepsi itu. Walaupun ya, dari sini juga cerdas memilah dan memilih sebelum berbicara, membaca situasi dan kondisi dan yang lain sebagainya. Baik. Cuman pasal yang kemarin yang kita ulang tadi juga membicarakan tentang wasatiyah wal i'tidal, seimbang. Tidak terlalu berlebihan, tidak juga kurang, pertengahan. Baik. Dalam apa? Bukan di dalam hal-hal duniawi aja, bahkan di dalam akhlak. Senyum bagus, senyum terus, orang malas. Berucap baik bagus, cuman kalau muji-muji terus, lebih kepada seperti mau menjilat. Orang pun tak suka. Itu maksudnya. Faslun. Selanjutnya fasal yang baru. Masih berkaitan ya. I'lam, ketahuilah. Anna hadhihi an-nafs allati baina jambayka labudda laha min syai'in tashtaghilu bihi. Sesungguhnya jiwa yang ada di dalam dirimu itu harus
dia membutuhkan sesuatu yang menyibukkan dirinya. Fa'anta, maka dirimu, in kunta, seandainya engkau, tuhsinu, an tushghiluha bil khairat, mampu untuk menyibukkan jiwamu itu dengan berbagai macam kebaikan, qana'at biha, dia akan merasa cukup dengannya, gak mau cari yang lain. Wanqadat laha, dan dia akan tunduk dengannya. Wa illa, sebaliknya, kalau engkau tidak sibukkan dengan kebaikan, malat, dia akan condong ilal abatil, kepada hal-hal yang batil, wa syahwat, dan juga syahwat. Kamakil, sebagaimana dikatakan an-nafsu, jiwa, idza tafarragat, kalau dia itu kosong, tidak disibukkan dengan sesuatu apapun, naza'at ilal fuhshi, dia akan mendorong, menyeret dirimu untuk membuat sesuatu yang keji dalam kacamata agama, ya. Li'annaha la budda laha min syai'in, karena dia wajib membutuhkan sesuatu tashtaghilu bihi, dengannya engkau menyibukkan bihi, jiwamu. In kana khairan, baik itu kebaikan, wa illa fasyarran, kalau engkau tidak sibukkan dengan kebaikan, otomatis dia akan tersibukkan dengan kejelekan. Kenapa? Li'anna nafsa tushbihun nar, karena jiwa ini dia seperti api, lebih menyerupai api. La budda laha min hatabin, api itu kalau mau hidup terus, kalau sudah terbakar kayunya, sudah menjadi abu, sudah menjadi bara, kalau nggak ditambah kayu lagi, dia bakal padam. Maka dia harus terus dikasih kayu supaya dia hidup. Begitulah jiwa. Dia harus didorong terus dengan ibadah. Didorong dengan semangat untuk mencari ilmu, mengamalkan ilmu yang telah dia dapat. Kalau dia udah stop rodanya, dia akan mati semangatnya untuk ibadah. Wa illa khumidat, kalau enggak api itu bakal padam. Fama taqaddara al-insanu ala tasyisiha wa tadribiha alal khair, maka ketika manusia mampu untuk menggiringnya, untuk mendidiknya, untuk melatih jiwanya kepada kebaikan, maka itulah yang terbaik. Itulah satu-satunya pilihan yang bagus. Wa illa, kalau dia tidak biasakan, kalau dia tidak sibukkan, kalau dia tidak paksakan dengan kebaikan, syaradat alaih, dia akan kabur. Wa alzamathu ad-dukhul fi syurur, dan dia akan memaksa dirinya untuk masuk di dalam hal-hal yang buruk, untuk melakukan hal-hal yang jelek. Kalau sudah masuk ke dalam hal tersebut, wa yatasa'abu 'alal insan hina idzin al-khalasu minha, kalau sudah seperti itu, akan sulit mereka keluar dari jeratannya. Contoh kecil ya, orang-orang yang main judi online, orang-orang yang mengkonsumsi narkoba, siapapun itu, dari kalangan yang sibuk ada juga. Cuman kebanyakan kalau dihitung para pengangguran atau orang-orang yang mempunyai kerja yang produktif. Rata-rata para pengangguran. Baik. Dari suatu sisi juga orang-orang yang kerja cuman menghasilkan sedikit, mau dapat yang banyak, ya memang itu kan rata-rata orang
masuk atau memilih jalur judi itu supaya kaya melalui jalur instan. Akhirnya hidupnya di dunia hayalan, nggak di dalam dunianya nyata. Pastinya ini kalau tidak dibarengin dengan bekal agama akan sulit. Yang ada bekal agama pun yang tipis atau masuk angin, dia bisa juga terkena jerat tersebut. Nah kalau itu bisa mempengaruhi dirinya, ya kita berpikir gimana orang yang kosong sama sekali kan, lebih gampang, lebih sulit, lebih tidak memiliki arah untuk kembali lagi. Beda orang yang memiliki background agama. Terperosok, terkadang di satu titik dia ingat pesan-pesan gurunya. Dia ingat hal-hal yang pernah dia gelutin dulu, konsisten dan mendatangkan kenyamanan untuk dirinya. Dia tahu jalan pulang. Orang-orang yang nggak punya background sama sekali ini, dia bingung. Kebanyakan mengakhiri dirinya, ya. Dosa besar pula jatuhnya. Waliyadzubillah. Baik, kembali tadi. Ini ya, jadi harus dibiasakan. Li'anna baina syurur wa bainan nufus munasabatun akidah. Antara kejelekan dan jiwa, mereka itu memiliki kemiripan yang sangat, kecocokan yang sangat cocok mereka. Fahya idza tashabbathat bisyurur su'uba khalasuha minha liqauni syurur munasiba li khuluqiha. Maka kalau sudah terbiasa dengan hal yang jelek, sulit untuk keluar darinya. Karena kejelekan benar-benar sangat cocok dengan tabiat nafsu ini, jiwa. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu, jiwa itu memerintahkan kepada yang jelek dalam Quran. Walihadzal makna, dengan makna ini, yanbaghi lil insan, sebaiknya untuk manusia, idza arada, apabila dia menginginkan idkhalan nafsi, memasukkan jiwanya fi tariqil khairat, di dalam jalur berbagai macam kebaikan, an yarfuqa biha, minta untuk berlemah lembut. Innallaha rafiqa yuhibbur rifqa. Innallaha rafiqun, sungguhnya Allah itu zat yang maha lembut. Yuhibbur rifqa, menyukai kelembutan. Jadi jiwa ini, khususnya orang-orang yang sudah jauh tenggelam di dalam kejelekan, keburukan, ingin dikembalikan ke jalur yang baik. Pelan-pelan. Wa yudariha wa la yu'annib biha. Maka caranya adalah dengan lemah lembut, dengan dibujuk, jangan dipaksa. Li'annaha gharibatun fi masalikil khairat. Untuk jiwamu, kebaikan itu atau setiap manusia adalah hal-hal yang asing untuk dirinya. Walaysat min jibillatiha, bukan dari tabiat aslinya. Fa in lam yahsinil mudarata laha wa rifqa biha nafarat minhu. Kalau engkau tidak pandai di dalam membujuknya, di dalam berlemah lembut kepadanya, dia akan menjauh darinya. Jiwa kita itu. Wa syaradat alaih, bahkan akan lari. Wa tariq ila dzalika, caranya an la yudayyiqa 'alaiha bil kulliyah, jangan menyempitkan kepadanya secara menyeluruh. Bal yusamihuha ahyanan fi naili syai'in minar rahat al-mubahah. Akan tetapi memberikan dia ruang
sesekali untuk mendapatkan sesuatu ar-rahat al-mubaha, sesuatu hal-hal yang nyaman untuk dirinya yang sifatnya mubah. Jangan dipaksa ibadah terus. Kasih salurkan hobi, kesenangan dia selagi itu mentok batasnya mubah. Boleh, nggak diharamkan di dalam agama. Biarkan sesekali. Gitu ya. Cuman kalau yang mubah ini diteruskan, lama-lama yang ibadah ditinggalkan. Sedangkan ibadah itu kan tujuan. Manusia itu diciptakan. Jadi sesekali boleh diturutin maunya nafsu ini. Pengen apa? Pengen olahraga yang dia gemarin, melakukan hobi yang dia suka, boleh, cuman sesekali. Harus dikalkulasi. Ibadah harus lebih banyak daripada hobi. Begitu. Karena jiwa kalau dia penat, dia akan mencari pelarian tempat asalnya. Apa? Kejelekan. Jangan dipaksa, dia akan lari. Dan mu'allim juga berbicara kebanyakan jiwa orang-orang awam seperti kita. Kalau orang-orang yang kuat, mereka mujahadanya luar biasa. Cuman bukan tingkatan kita. Elektronik itu beda tipe, beda kualitas. Dan juga beda harga. Engkau nggak terjangkau dengan harga-harga yang mahal. Ya enggak. Cari yang terjangkau aja dulu. Gitu. Bisa naik tingkat ntar kalau sudah memiliki kemampuan finansial. Di sini juga harus ada kemampuan di dalam keimanan. Orang yang tingkatnya tinggi nggak sebanding sama kita. Oke. Kita yang otaknya masih TK, masih SD, masih SMP, jangan mau menyamakan diri sama profesor. Kalian terlihat bodoh. Begitu juga amalianya kaum salihin yang disebut al-arif billah, yang mereka sudah sampai kepada maqamul wusul ila hadratil itlaq. Bukan makamnya kita tidak berada di posisi itu karena kita belum menjalani apa yang telah mereka jalani. Dan kita tidak memiliki ma'rifah, pemahaman yang seperti yang mereka miliki. Kenapa? Kita nggak cari, kita nggak upayakan, kita nggak usahakan. Mujahadah mereka juga luar biasa. Baik, balik ini ya. Cuman ini memang ya beginilah teorinya. Fa inna dzalika yu'inuha 'ala al-ihtimali af'alil ibadat. Karena hal-hal tersebut akan membantu dia untuk mampu bertahan di dalam memikul semua aktivitas ibadah. Mampu dia untuk konsisten di dalam ibadah. Capeknya, karena setiap hari kita itu tidak dalam kondisi yang sama. Baik dari segi kesehatan. Kesehatan itu baik fisik ataupun mental. Begitu juga finansial. Begitu juga keadaan yang lain. Cuman jiwa yang sudah berada di jalur yang baik, yang sudah dibiasakan, yang kadang-kadang dia ingin rehat, ingin rekreasi, ingin refreshing, kita kasih ruang kepada dia, mereka tidak akan berontak. Dia akan dia akan tunduk kepada kita. Kalau enggak akan berontak. Orang-orang yang dulu hadir majelis talim, hobi, lama-lama karena permasalahan biasa atau karena hobi, karena ditinggalkan. Sesekali bolehlah, lama-lama nyaman, akhirnya jiwanya kembali ke bentuk awalnya lagi. Kadang dia mau kembali ke jalur yang udah pernah dia lakukan, dia harus mulai dari awal lagi. Akan sulit ya. Orang yang udah lama di antariksa sana, di luar bumi, di ruang angkasa mau balik lagi, dia sulit untuk ngikutin gravitasi bumi. Jadi dia belajar jalan lagi kayak anak kecil. Sama ini, yang udah terlalu jauh jatuh. Pastinya ada komponen lain yang harus diperhatikan ya. Teman yang baik, yang saling mengingatkan, yang saling menguatkan. Cuman ya, kemarin dalam kitab Nashihud Diniyah, Imam Ghazali kasih kriteria ya untuk teman-teman
yang pantas untuk dijadikan sahabat. Mana agak sulit juga mungkin. Ya kita kira-kira dicari yang mendekatin lah, karena kita juga nggak seperti itu. Cuman ada memang ini menjadi modal penyemangat kita ketika kita udah mulai lesu dan lemah. Baik. Dan kehidupan seperti itulah. Ya. Karena dia tidak pernah berjalan di jalan yang sama setiap hari. Ada warna yang berbeda. Ya. Karena kita ikut jalurnya Allah. Bukan jalur kita sendiri. Aturan mainnya udah disebutkan gitu. Ketika ada cobaan disuruh bersabar. Jadi sifat sabarnya yang harus disiapkan terlebih dahulu. Kan sedia payung sebelum hujan. Ketika hujan baru sibuk cari payung, kadang-kadang nggak dapat, udah basah sendiri. Dapat pun, cuman dalam kondisi dia sudah lumayan basah. Ketika dia dapat nikmat, supaya nggak ujub, nggak sombong tadi, sifat syukurnya juga sudah ada. Baik. Selanjutnya, fa inna dzalika yu'inuha 'ala ihtimali af'alil ibadat. Lianna nafsa, karena jiwa itu kal matiyya in lam yura'il insan 'alafha wa saqyaha wa illa qata'at bihi ahwaju ma yakunu ilaiha. Jiwa itu seperti kendaraan. Zaman dulu kendaraannya punggung binatang. Onta kuda. Kalau kalian nggak kasih makan dia, sama kayak kendaraan sekarang nggak dikasih bahan baku, dia nggak jalan. Ketika kalian sangat butuh untuk mengendarain dia, cuman kalian nggak isi dia dengan bahan bakarnya. Binatang kuda nggak dikasih makan dan minum, atau makanan minumnya nggak layak dan yang lain. Akhirnya ketika engkau butuh dia nggak bisa dipakai, dia nggak bisa bantu kamu, dia nggak bisa nolong kamu. Begitulah jiwa yang ada di dalam dirimu. Taib. Lianna nafsa kal matiyya innam yara'il. Wa aslu hadza kullihi, sumber dari ini semua min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ucapannya Nabi, dari hadisnya Nabi, inna hadzal dina matinun. Agama ini adalah agama yang kuat. Agama yang kuat, dinun matin. Fa'awghilu fihi birrifqi. Cuman masuklah ke dalamnya dengan lembut, dengan lemah lembut. Jangan dipaksakan. Sesuatu yang dipaksakan tidak baik. Semua orang kalau mau ngerjain elektronik, jangan dipaksain. Kadang-kadang bukanya nggak tahu caranya, dipaksain patah jadinya. Beli lagi. Nggak cocok juga jadi montir. Hati itu harus ada montirnya. Hidup itu harus ada apa seninya kalau orang bilang. Jiwa itu ada caranya untuk menyikapinya. Fa'ugilu birifqi. Fahadha yu'arifuka ayyuhal akh as-salih as-salik kaifa taslak. Hal ini, penjelasan ini memberitahu kepadamu, wahai saudaraku yang saleh, as-salik, yang mau menapaki jalannya Allah, kaifa tasluk, bagaimana caramu berjalan. Fafham, maka pahamilah, wa'mal, amalkanlah berdasarkan apa yang kau pahami. Waffaqakallahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik kepadamu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.